Overclaim nggak salah pula itu. Apa? Overclaim nggak salah pula. Itu sama aja dengan membohongi karena ingredientnya nggak sesuai fakta. Itu sama aja kayak beli rumah kata developer ada dapur, ternyata nggak ada dapurnya, ya sama saja. Nah, di situ kalian para customer tidak memahami apa arti overclaim. Overclaim kalau kamu larinya ke contoh dapur tadi ada atau tidak itu baru dibohongin. Nah tapi kalau overclaim ini kan dia mengatakan 5% tapi ternyata cuma 0,1. Berarti ada kan, cuman gak sesuai dengan yang dibilangnya. Itu arti overclaim sayang. Begitu, paham? Nah itu apa dibohongi ya? Kita bukan membohongi, namanya setiap orang marketing. Kalimatnya marketing dulu ya. Marketing itu pasti harus ada sesuatu yang dijualnya ya. Dibilang janji manis ya memang itulah dunia marketing gitu. Ya kalau dibilang cerita dibohongin beda lagi. Kalau dibohongin ternyata nggak ada. Begitu. Ini kan ada tapi nggak sesuai. Karena kalau dibilang harus sesuai semua, kalian harus jadi owner. Baru paham gitu. Karena dalam setiap owner itu kan pasti dia bermaklon. Ada yang PT sendiri, ada yang maklon. Nah kalau untuk khususnya para owner dominan itu kan pasti bermaklon. Nah maklon itu pasti dia bekerja sama PT. Nah dalam setiap pembuatan produksi bukan hanya kita saja yang dipegangnya. Banyak owner-owner yang dipegang, banyak produk yang dipegang. Nah ketidakkonsistenan dalam suatu ingredient, ketidakkonsistenan dalam suatu produk itu selalu terjadi dalam setiap produksi. Karena apa? Karena yang bekerja di sana juga manusia. Nah, mungkin dia ya kalimatnya begitulah gitu. Karena Entok sendiri pernah mengalami itu gitu. Produk Entok itu tidak konsisten di warna, ya, di kekentalan gitu. Itu udah hal biasa. Tapi kalau soal overclaim berapa persen itu bagi Entok itu hanya marketing gitu. Hanya marketing. Kalau dibilang dibohongin, ya memang konsumen itu suka dibohongin karena konsumen itu suka yang cepat, yang instan, yang terburu-buru, yang bin salabin gitu. Makanya dari zaman Richard Lee sudah begini-begini gitu ya, sudah heboh mereview produk, aku selalu bilang sia-sia kamu Richard gitu. Karena pasar butuhnya yang cepat, yang instan. Makanya penjual abal-abal itu selalu banyak. Sekuat mana kamu membasmi, sekuat itu juga muncul. Nah tapi kalau soal overclaim ini bukan soal bahaya nggak bahayanya. Bukan tipu nggak menipu, tapi tidak sesuai. Nah, tapi tidak sesuai dia di situ ada. Dia di situ ada gitu. Seharusnya kalian logika aja. Kalian kepengen cepat, kepengen instan dengan harga yang digebiarkan, dengan harga yang apakan ya? Maksudnya diedisikan, dimurah meriahkan, harga ambiar, harga ambiar, tapi kepengen niacinamid sampai sekian persen, retinol sampai 10%, mimpi kali begitu sayang. Jadi sebenarnya pasar yang meminta owner-owner seperti itu. Tapi alhamdulillah Ento tidak begitu mengikuti pasar TikTok sih. Pasar TikTok nggak begitu ikutin. Makanya aku untuk lab di TikTok aja bisa dihitung ya. Aku rasa segini-gini aku lab untuk produk aku, betul-betul aku sematkan keranjang kuning saat aku lab cuma 3 kali deh. Edisi 99 aja semalam tapi admin aku gitu. Tapi kalau edisi 88 sempat aku sih gitu. Tapi kalau aku dibilang overclaim, dari dulu aku sudah overclaim. Dari dulu aku sudah overclaim gitu. Karena semua owner harus overclaim dalam berbicara. Kalau enggak gimana mau laku produknya. Harus overclaim. Yang bilang kayak ini produknya dari ingredient dari luar negeri, sekian persen, itu sudah aku lakukan dari zaman gigi aku masih berantakan. Tapi intinya ada gitu. Tapi bagi Entok ya, ini bagi Entok. Ini kan aku harus mengeluarkan aku ya, maksudnya pendapat aku. Kami itu hanya bisa dibilang menipu kalau kami itu mengoplos ya, menjual barang KW ya, menjual barang yang tidak baik untuk customer. Kalau soal overclaim namanya kita jualan marketing. Ya selagi produk itu ada di situ, yang kita jual asli, memang ada niacinamidnya, soal berapa persennya biasalah. Ya naik turun dalam bicara itu biasa, no problem. Ataupun customer tidak paham akan itu dan tidak begitu berpengaruh sebenarnya berapa persennya itu bagi berapa persen pun ataupun mau tinggi mau rendah itu kembali ke cocok-cocokan gitu. Kamu mau dikasih niacinamid, mau dikasih retinol sampai 1000%, kalau nggak cocok ya tetap nggak cocok. Tapi rendah pun kalau cocok ya cocok, gitu aja. Intinya produknya harus BPOM, produknya BPOM sudah itu aja sih. Kalau kalian mau cari produk yang aman, yang penting BPOM, udah itu aja. Soal ingredient itu cocok-cocokan kok, ya. Apalagi persenannya nggak begitu berpengaruh. Yang penting nggak selama, karena itu udah pernah merasakan gitu.
pakai retinol sampai sekian persen justru kulit kita merah, ya kan, iritasi, tapi yang rendah jadi cocok begitu. Jadi tergantung cocok-cocokan, yang penting ada dia di situ ingredient dimaksud, jangan sampai nol gitu ya sayang.